Baik teman-teman, alhamdulillah untuk hari ini saya bisa silaturahim ke kandang tim Mutiara Heavyweight. Berarti ini menjadi kandang yang utama Mas ya? Iya. Ini kandang utama. Oke teman-teman, di sesi perdana BD Serpati silaturahim ke markas Mutiara Heavyweight. Kita masuk ke kontennya. Yang pertama teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support sampai hari ini, support BD Serpati. Berikutnya untuk owner tim Mutiara Heavyweight Pak Haji Cahyanto, matur suwun sudah mengizinkan saya untuk silaturahim ke markas besar tim Mutiara Heavyweight. Oke teman-teman, untuk sesi kali ini kita tajuknya silaturahim. Kebetulan Mutiara Heavyweight tiap giringan masih terus ya dengan rezekinya Mas ya. Dilalah di B, di A, tetap Mas. Dia tetap nyandal podium. Yeah. Biasanya tuh tidak satu teman-teman kalau Mutiara Heavyweight. Minimal 2 Mas ya. Kadang sampai 3 trofi. Kita kenalan dulu dengan Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mas? Masih sehat? Mas Yondi? Ya. Oke teman-teman, kita kenalin dulu detail mereka buat teman-teman yang belum kenal. Masih, kalau nama lengkap jenengan aslinya siapa? Muhammad Suudi Rizki. Oh panggilannya Mas? Iya. Dapat panggilan Mas itu dari mana Mas? Dapat panggilannya dari teman-teman, kadang dipanggil Mas Isut lah. Jadi emang panggilan datang dari teman-teman. Iya. Akhirnya sekarang dikenal Mas I. Iya, Mas I. Kalau alamat rumahnya di mana Mas? Alamat rumahnya dulu di Jalan Sawo. Jalan Sawo. Itu berarti rumah orang tua? Iya, rumah tua. Sekarang di Dampiak. Dampiak itu di mana Mas? Berarti kabupaten ikutnya. Orang tua pindah rumah? Iya, ikutnya. Oh, berarti pindah rumah. Kabupaten. Berarti ini rumah kedua. Rumah kedua. Rumah kedua ya. Seringnya nginep di sini apa di rumah Mas? Kadang seringnya di sini. Sini ya. Iya, jarang pulang. Jarang pulang. Ya teman-teman pasti sudah kenal namanya Mas Mutiara Heavyweight. Karena beliau jadi joki dari kecil sampai sekarang. Umur berapa Mas? Umurnya sekarang 20. Nah, sekarang 20 tahun teman-teman. Jadi emang luar biasa lah ya perjalanan beliau. Salah satu joki hebat nasional. Masih panjang teman fasenya. Oke Mas, yang jenengan nama lengkap siapa Mas? Nama lengkap Nazilul Furqon. Panggilannya siapa Mas? Mas Irfan. Mas. Mas Irfan ya? Mas Irfan ya. Panggilan Mas Irfan. Alamatnya asalnya mana Mas? Saya asal Banjarnegara. Nah ini teman-teman, ternyata salah satu kru di Mutiara itu asli orang Banjarnegara Mas ya? Kok bisa Mas dari Banjarnegara jenengan bisa masuk Mutiara Heavyweight? Sekilasnya gimana Mas? Ya dulu ikut kerja jaga rumah Pak Haji. Di Pak Haji? Ya di Pak Haji. Terus kok bisa masuk Merpati Mas? Dulu sempat keluar dulu. Terus masuk lagi? Terus dipanggil lagi sama Mas I. Ada background suka Merpati nggak Mas? Suka. Sama ya? Sama. Berarti hitung-hitungannya masih sama? Masih sama. Panggilannya siapa Mas? Irfan. Mas Irfan ya? Oke, geser. Ini teman-teman, ini sebenarnya orang baru, orang lama lah, tapi keluar masuk, Mas Yondi. Mas Yondi boleh kenalan ke teman-teman. Perkenalkan nama saya Yondi Dwi Purnomo. Panggilan Mas Yondi. Yondi. Sekarang usia berapa Mas? 20. Wah ini berarti mereka masih rata-rata seumuran ya? Berarti enak obrolannya. Ini Mas, jenengan di Mutiara Heavyweight ini kan yang ini baru lagi ya? Iya. Baru berapa lama sekarang? Ini mau setahun. Alamatnya Mas, alamat rumah? Alamat rumah Desa Blokwaru, Kecamatan Tairub, Kabupaten Tegal. Berarti masih lokalan Tegal ya? Iya. Oke teman-teman, jadi memang alhamdulillah untuk Mutiara Heavyweight ini teman-teman untuk sekarang dari joki, pelepas dan intinya kru barengan lah itu diisi anak-anak muda Mas ya? Iya. Rata-rata seumuran kan? Rata-rata seumuran. Untuk yang lebih kita bilang lebih dewasa, lebih tua itu lebih apa ya? Lebih jaga nih Mas ya? Iya. Jaga nih, mantau dan intinya ikut ini apa? Ikut mendukung, mensukseskan perlombaan ketika Mutiara Heavyweight turun lomba. Dulu Mas sebelum jenengan joki masih kan saya dapat info kakak jenengan ya? Iya. Itu sekarang di Mutiara Heavyweight lebih joki atau gimana Mas? Kakak jenengan? Kakak aku tuh sekarang ngerawatnya
ayam. Ayam. Ya, merpati kalau ngamen jauh paling nyupir. Mantau lah. Oh berarti sudah nggak joki lagi ya? Udah nggak joki. Karena dulu teman-teman beliau juga joki. Sekarang alhamdulillah sudah ada Masih, sudah bisa menggantikan. Jadi sekarang geser cok Mas ya, Iya. ngurusin yang lain. Oke teman-teman, kalau di Mutiara Hewitt kita tidak perlu membicarakan juara sebenarnya. Ini aja teman-teman, di belakang kita ini trofi. Di belakang jenengan teman-teman itu full trofi. Ini Mas, trofi Mas hanya yang di sini atau masih ada di kandang lain? Ada di rumah, ada di warung. Nah kan masih ada di warung aja ada trofi teman-teman. Itu bukan trofi beli teman-teman, tapi betul-betul hasil dari usaha mengikuti perlombaan. Dan Mutiara Hewitt betul-betul teman sudah betul-betul ibaratnya gimana ya? Juara tuh marem Mas ya. Marem ya. Dari era kakak jenengan, era Pak Haji sendiri sampai era jenengan tuh sudah marem ya. Nah teman, saya tuh cuma mau bertanya ke Masih salah satu kunci agar lomba yang diikuti itu bisa konsisten selalu perform. Caranya gimana Mas? Kok rutin juara Mas? Tipsnya apa Mas? Yang penting kompak selalu krunya. Satu tim. Iya. Yang lainnya Mas? Yang lainnya ya harus mengikuti lah. Untuk burung gimana Mas? Untuk burung gimana? Yang jenengan suka itu untuk lomba ya? Untuk lomba. Karakter seperti apa? Di sini merpati kan banyak Mas. Karakternya masing-masing. Ada yang tipenya tanggung lah. G. Ada yang tinggi. Ya. Di sini ada semua. Mas oleh kan. Makanya Mas, di sini burung juara kan rata-rata burung juara. Burung takeover pun kan burung juara. Iya. Sudah melalui pantauan, sortiran, dan intinya yang masuk kandang Mutiara Hewitt itu burung-burung pilihan lah. Ya, pilihan. Kalau lomba nasional Mas, kelas event 1M, yang jenengan jadikan ini Mas apa? Tumpuan nah, ini bisa nih nanti. Itu yang karakter seperti apa Mas? Kalau melihat trek lapak misalnya kok trek-treknya seperti lapak kayak kelompok gitu Mas, misalnya. Itu harus burung yang stabil di kelompok. Stabil, Iya, kemudian stabil. untuk CC dan yang lainnya. Kalau burung-burung yang masih ngerawan ya jangan bawa situ lah. Malah bahaya. Jadi undulan ya. Jadi undulan. Nah, itu teman-teman. Jadi Masih kan sudah sangat berpengalaman teman-teman untuk mengikuti lomba nasional. Jadi memang dari semua player yang ada di sini untuk lomba besar memang ada yang betul-betul jadi patokan Mas ya. Iya. Tapi Mas, yang terjadi di lapangan Mas, nek lagi lomba juara Mas, kebanyakan burung yang juara itu pengalaman jenengan oh, yang memang dari awal sudah yakin atau kejutan-kejutan? Ya kadang ada yang kejutan lah, ada yang udah yakin. Udah yakin. Kayak kemarin Mas, ini nama burung kan Ginting ya? Iya. Ginting. Iya. Ginting itu Mas, kalau melihat hari Kamis pengelopan, udah yakin nggak Mas kalau burung itu bakal sampai atas? Itu nggak yakin itu. Itu burung baru lomba, baru beli. Nah, ini. Soalnya gimana ya? Saya kan sering keluar nasionalan kok. Maning-maning jarak anyar. Maning-maning jarak anyar. Berarti ini baru Mas. Belajar lagi. Baru keluar nih, baru iya, keluar. baru keluar lapak. Langsung juara. Langsung juara. Nah, teman-teman. Jadi di Mutiara teman-teman jangan pernah mendata burung Mutiara Hewitt. Mumet. Karena tiap giringan pasti ada nama baru. Ada nama baru. Ada nama baru. Mesti ada. Bahkan mungkin yang lama pun habis ambrol Mas ya. Ya. Mungkin orang-orang sudah lupa, keluar lagi kan. Keluar lagi, nah, itu ganti teman-teman. lagi, baju baru. Kalau di Mutiara teman-teman ada satu kata intinya pensiun 1 melebu 10. Iya. Gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Iya. Nah, teman-teman, jadi di Mutiara ini teman-teman luar biasa teman-teman. Seperti Real Madrid. Ngeri kalau sudah mantap burung. Jadi tidak bakal kehabisan stok player. Soalnya ini kandang pertama sih ya. Ini kandang pertama. Kandang lain masih ada kan? Keempat kandangnya. Oke Mas, melihat jenengan di Merpati kan ibaratnya Mas sudah, kalau kita bilang sudah nyaman, ngolah nyetel burung, gawa burung sudah enak Mas. Impian jenengan Mas di Merpati yang belum tercapai apa Mas? Juara di mobilan. Mobilan? Iya. Mobilan apa lu New Era tuh? Iya. Mobil saya kan udah
Mobil saya kan udah. Berarti New Ella ya? Ya, New Ella. New Ella. Berarti ini nih. Ya. Memang delalah belum. Yang belum. Dari sekian trofi belum sampai situ ya. Ya ada, cuma dibagi karena saudara semua. 3 saudara semua. 1, 2, 3 itu saudara Oh, semua. delalah pas waktu itu mau juara pun Iya. ketemunya satu tim. Iya. Wah, ya ndelok memang delalah. Berarti impiannya final Mas ya. Partai final New Ella. Iya. Oke teman-teman, kalau melihat dari sepak terjang Mas, kalau menurut saya Mas, kayaknya nggak lama lagi Mas. Amin. Kayaknya sih nggak lama lagi. Mungkin kadang ya gimana ya, faktor rezeki Mas ya. Ya. Susahnya tuh rezeki di Merpati. Susah. Ya, ini berarti tahun berapa Mas? Tahun 2025 akhir ya. Ya. Bismillah teman-teman, kita doakan semoga kalau memang rezekinya di penghujung tahun ya semoga segera dapat. Amin. Masih ada event Mas New Ella? Banyak. Masih banyak. Banyak. Ini maksudnya sampai Desember Masih ada. masih banyak. Kalaupun misalnya kok di ini belum, semoga di 2026. Kita nggak tahu Mas siapa tuh Iya. kejutan Mas. Ada beberapa tim Mas di New Ella nggak juara. Tahu-tahu di 200-300 kan, Iya, bener. langsung cetak 1 kan. Bisa jadi loh Mas ya. Iya. Namanya rezeki kan nggak ada yang tahu. Tapi kita doakan saja teman-teman semoga impian Masih segera tercapai. Bisa podium di tingkat New Ella. Karena itu jadi harapan Mas ya, Ya. impian. Kalau sebelumnya Mas, salah satu pengalaman tim Mutiara Rewit Mas, mungkin era jenengan atau kakak ya, juara selevel New Ella itu di mana Mas? Yang poin 1 lah. Poin 1 belum kayaknya. Oh memang belum. Belum memang. Berarti sekarang Mas Dari dulu memang belum. prestasi tertinggi itu apa nih Mas? Itu mobil New Ella, tapi dibagi 3. Oh, baru di situ ya. Iya. Jadi teman-teman, kadang memang gimana ya, namanya lomba ini rezeki Mas ya. Iya. Di nomor-nomor 2-3 lainnya sudah sering. Sering. Ya, bahkan di sini kalau piala ini teman-teman, kalau misalnya nih ya, ini stikernya disobeki teman-teman, dilap lagi Mas ya. Ya, telepon panitia mungkin laku Mas ya. Gimana betul Mas ya? Iya betul. Ya, sumpah teman-teman, di sini kalau piala sebanyak ini, stikernya disobek temannya dilap lagi, sedikit semprot air lah. Yakin ini Mutiara Rewit bikin event nggak perlu beli piala Mas. Nah misalnya nggak eman-eman ya. Iya benar. Betul kan? Iya betul. Sumpah teman-teman, yakin di Mutiara Rewit piala orang umum teman-teman, banyak banget. Lah kemarin aja Mas di kelompok Mas, 3 giringan berapa trofi Mas? 5. Oh teman-teman, 3 giringan 5 trofi. Itu 3 giringan teman, baru di kelompok, belum di lapak lain. Besok masih ada lomba utama Mas ya. Ya semoga bisa nyantel Mas. Amin. Nomor 1. Amin. Ya semoga burung-burungnya kejutan pada keluar. Oke Mas, kalau jenengan coba Mas di Mutiara Rewit Mas, pernah geber atau murni ngelepas dan yang lainnya Mas? Pernah. Geber pernah. Nah, nek geber itu Mas, jenengan geber burung misalnya kan di Mutiara Rewit banyak. Milih sendiri apa rekomendasi Mas? Ya, Kadang disuruh aku sih. Oh suruh jenengan. Iya. Berarti Mas geber gitu ya? Iya. Berarti jarang milih sendiri. jarang. Tapi Mas Sudi tren geber kapan Mas? Event apa? Cuma di lokalan. Iya lokalan, event apa waktu itu? Ya cuma totalan paling 10 lah, kecil lah. Nah ini kan saya belum pernah geber di lomba. Kita tanya nih teman-teman yang memang awalnya kan bukan joki Mas ya? Rasanya geber Mas di lomba Mas, kayak kelas pendaftaran lah. Untuk PUB rasanya gimana Mas Andi? Ketemu lawan atau mungkin Takut. atau mungkin jokinya ya, Ya. jokinya sekelas kayak mungkin joki-joki nasional sekelas Mas I, kan? Atau mungkin joki-joki tim Abimanyu. Rasanya gimana Mas? Masih Cicilannya? ada rasa takutnya. Takutnya Belum berani. Pede lah, belum pede belum banget. pede. Tangan kan megang betina Mas. Iya. Aslinya derdek nggak? Detik. Derdek ya? Iya. Itu baru pendaftaran Mas. grogi. Iya. Belum sampai level final ya. Dan jenengan Mas, rasanya gimana Mas? Nek geber kelas Ya. BOB nunggu tiket-tiket lumayan. Ya kalau ngeber ya sama masih sama Rugi saja. berarti. Rugi masih sama. Jadi itu teman-teman, kalau kadang di live mungkin ada yang ngomong geber darat gampang. Jenengan belum nyoba di lomba Mas ya. Iya. Jadi jangan pernah mengatakan sesuatu kalau jenengan belum merasakan. Setiap event teman-teman
dari event lokalan terus kiringan B tingkat nasional apalagi event akbar tuh rasanya beda-beda Mas. Iya, beda-beda. Tantangannya beda kan. Jadi jangan pernah pukul rata Geber Merpati gampang teman-teman. Tingkat kesulitannya beda-beda teman-teman, tergantung dari event akbarnya. Apalagi kalau melihat event sekelas 1M Mas ya, makin ke atas babaknya penontonnya makin ke tengah, Iya. Mas, ya. Makin ke tengah. Nah, jadi kan gimana Mas? Makin ketat lah. Cara nyikapnya gimana Mas? Event 1M. Ya, Kayak kemarin babak atas, kan penontonnya makin ke tengah, suaranya makin gemuruh Mas. Gimana Mas? Jangan sudah berpengalaman. Cara ngatasi mentalnya gimana Mas? Ketemu burung Mas, yang memang jenengan agak segan sama takut sama burung itu. tetap hadapin aja lah. Ya, ada pesan-pesan nggak Mas kadang dari Pak Haji ini Mas, gimana sebelum Geber atau gimana? Ada. Sholawat dulu lah temen. Oh, itu. Iya. Kalau mungkin dari ini yang dilapak teman-teman yang lain biasanya pesannya gimana? Ya pede dulu yang Pede dulu, penting. ya. Iya. Nah, itu teman. Jadi Burung kan nggak mesti nggak mesti ya, karena merpati kalian sama merpati Mas ya. kalahnya burung Jadi, sama teman-teman, burung. di merpati ini ya tidak mudah teman-teman. Makanya kalau joki merpati itu punya nilai bayaran yang mahal itu sudah wajar. Skill sulit loh Mas. Sulit. Sulit skill jokinya tidak mudah. Terutama mental Mas ya. Iya. Mentalnya belum tentu. Belum tentu teman saya pas jadi kreator ngomong kebelupuk sampai berbusa berjam-jam. Tapi ketika dicekali petina Geber di lomba tuh belum tentu bisa Geber loh. Iya benar. Belum tentu bisa. Betul. Soalnya emang nggak ada teorinya Mas. Iya. Geber burung nggak ada teorinya. Cuman modal harus sering praktek Mas ya. Sering praktek, mulai ngelatih, sama nanti ngetes di BUB. Tiket-tiket tiket Samsu ya. Iya. Samsu bungkus. Ya. Dari situ dulu teman-teman, dari tiket BUB 20.000 lokalan rampakan, hadiah jagung. Dari situ dulu teman-teman mulai nih. Jangan langsung ujuk-ujuk pengen event 1M. Rasanya beda. Oke Mas, ini apa ya? Tajunya kan silaturahmi Mas ya. Ya. Kalau di Mutiara Rawit kita bicara prestasi, bingung Mas. Karena sudah sangat sering. Ya. Tinggal nomor-nomor tertentu saja. Ya. Kita doakan semoga cepat nyantai lah. Ya. Lapaknya di mana, eventnya di mana, sakar Gusti Allah. Itu Mas ya. Ya. Yang penting pesan Pak Haji, selawat ya. Selawat. Selawat. Kalau nggak salah ada pesan yang lain Mas ya. Ngaji paling. Ya itu sama ini ya Pak Haji peraturan di video itu 5 waktu Mas ya. Iya. Itu Salat. ya? Pesan Pak Haji 5 waktu Iya. ya. Jadi saya nonton di kontennya Sanbil itu katanya 5 waktu sholat. Gitu. Jadi yang penting kita ngikut pesannya Pak Haji dan tinggal praktek sekuat mungkin Mas ya. Iya. Usaha. Nanti tinggal nunggu tanggalnya kapan. Semoga cepat tercapai Mas. Amin. Kalau memang harapan masih kita doakan dan menjadi harapan saya semoga cepat nyantai lah. Seperti yang sudah kan tim-tim yang belum sudah terlaksana ya. Iya. Tapi ini giliran Mutiara Rawit lah. Amin. Semoga tercapai. Amin. Pesan Mas buat teman-teman yang mesti seumuran jenengan, seumuran kita lah ya. Walaupun saya lebih tua sedikit, nek main merpati Mas biar bisa bertahan lama Mas, jangka panjang. Kan jenengan kan dari kecil sampai sekarang. Caranya gimana Mas? Yang penting jujur aja lah. Jujur. Iya. Kemudian Ya krunya yang kompak. Jangan ada yang bertengkar lah pokoknya. Ya. Jadi jaga kerukunan satu. Iya, kerukunan satu tim. Oke teman-teman, alhamdulillah pas sekali informasi dunia wis muni Mas, ada di sesi ini kita tutup dulu teman-teman.